Minasan, ohayo gozaimasu, Fari Sensei desu. Video kali ini Sensei mau bahas tentang gimana caranya kita bisa lulus tes TGSSC Kaigo. Di akhir video kalian bakal dapat dua hal. Yang pertama tips untuk lulus, dan yang kedua nanti Sensei bakal kasih kisi-kisi atau simulasi online gratis untuk tes Kaigo ini. Sebelumnya apa itu tes TGSSC Kaigo? Jadi TG ini tuh adalah sistem visa kerja untuk orang yang mau kerja di Jepang yang memiliki keahlian tertentu. Jadi dibatas gak banyak. Nah, salah satunya itu ada Kaigo. Dan nanti ada dua tes untuk Kaigo ini. Yang pertama, tes kemampuan teknis Kaigo. Kalau yang ini itu semua bahasa. Jadi kalau di kita itu bahasa Indonesia. Dan satu lagi yang wajib tes kemampuannya bahasa Jepang. Bedanya apa? Kalau yang pertama, yang bahasa Indonesia itu soalnya banyak, ada 45 soal, dan pengerjaannya juga cukup lama, 60 menit. Ini biasanya umumnya itu teori isinya. Nah, kalau yang bahasa Jepang ini lebih ke praktek. Jadi cuma ada 15 soal selama 30 menit. Kayak gitu. Terus strateginya biar bisa lulus kedua tes itu gimana? Yang pertama, di sini udah ada buku modul buat belajar Kaigo, itu diterbitin sama Japan Foundation-nya langsung. Jadi ini yang resmi. Nah, kita belajar dari sini. Di sini itu yang harus mindset-nya yang harus kita pikirkan itu, kita ambil tes ini tujuannya buat sertifikasi dulu. Itu. Jadi tujuannya kita ambil tes ini supaya dapat sertifikasi lulus tes. Bukan buat bisa bekerja. Beda. Jadi nanti kalian ada dua tahap belajarnya. Yang pertama belajar supaya lulus tes aja. Yang kedua belajar supaya bekerjanya nyaman. Atau kalian bisa melakukan pekerjaan di sana gitu. Ini bedanya apa? Bedanya materi yang kita pelajari. Jadi kalau yang nomor satu, supaya lulus tes itu kalian bisa nih hanya belajar dalam kisaran waktu 1-2 minggu. 1-2 minggu bisa lulus. Tapi kalau kalian mau betul-betul paham keseluruhannya, itu memang agak lama, mungkin 1-2 bulan. Yang harus dihafalin, harus dipelajarin gitu. Nah, karena kita tujuannya mau sertifikasi aja, kita fokus ke sini dulu. 1-2 minggu pertamanya aja dulu. Caranya gimana? Hafalkan kosakata. Itu yang pertama. Terus kosakatanya dapat dari mana? Di modul ini langsung buka halaman 205. Dari situ nanti langsung ada daftar tabel kosakata sama latihan soal. Nah, itu aja dulu yang harus kita kerjain. Untuk yang tes bahasa Jepang ya. Oke, udah gitu latihannya kita kerjakan juga yang ada di buku modul itu. Nah, ini untuk bahasa Jepang. Terus kalau yang tes bahasa Indonesia gimana? Kalau yang bahasa Indonesia tesnya ini kebanyakan juga logika soalnya. Jadi asalkan kita bisa baca dan tahu teori-teori dasar pasti lulus. Yang harus kita lakukan untuk persiapan tes bahasa Indonesia, baca buku bagian teorinya. Jadi kalau yang buku modul ini nanti ada dua versi. Yang satu versi Jepang, yang satu versi Indonesia. Nah, yang kita pakai untuk menghafal kosakata itu yang versi Indonesia, sorry. Langsung, soalnya nanti ada artinya juga di situ. Nah, pelajari dulu kosakata, terus kerjain soal. Kalau untuk persiapan tes bahasa Jepang kita pakai buku yang sama, tapi kita baca-baca bagian teorinya aja. Baca-baca aja sekilas. Saran saya baca bukunya dari awal sampai akhir 2 kali. Kalau itu dikerjain 100% saya yakin bisa lulus deh. Oke, lanjutnya kalian harus ngerasain dulu gimana tes aslinya bakal dilaksanakan. Jadi kalian harus pernah ngerjain simulasi ujiannya. Bukan hanya ngerjain tes tulis, karena nanti tes TGSSW itu CBT, pakai komputer gitu ya.
kalian harus ngerasain gimana suasana ngerjain tes itu pakai komputer. Atau minimal kalian kalau punya HP, kerjanya online pakai HP. Nanti ada timernya, nanti ada cara ganti-ganti soal gitu. Ngecek mana yang belum dikerjain gitu. Nah ini harus kalian lakukan sekali minimal. Makanya nanti Sensei bakal kasih link buat simulasi online ujian SSW ini. Kisi-kisinya juga termasuk semua ada di latihan-latihan itu. Oke, kita lanjutin lagi sekarang. Di sini Sensei bakal bahas jenis soal. Tapi fokus ke bahasa Jepang aja. Soalnya kalau bahasa Indonesia kita baca teori, baca aja udah bisa lulus. Tapi kalau yang bahasa Jepang karena bahasanya itu agak sulit, jadi ini bakal Sensei jadi bahasan di sini. Oke, nanti jenis soal pertama itu kalian bakal ditanya suatu definisi kata atau makna. Yang kedua, nanti kalian bakal disuruh untuk melengkapi satu dialog. Dan yang ketiga, kalian bakal dengar suatu cerita, terus nanti pertanyaannya apa tindakan yang harus dilakukan. Jadi pengambilan keputusan atau tindakan yang bakal ditanya. Jadi ada 3 nih dari 15 soal itu. Ini tipe yang pertama. Jadi tipe yang pertama, kalian langsung lihat fokus ke sini. Bakal ada contoh kalimat biasanya, terus ada yang di merah tulisannya. Ini yang ditanya. Maksud dari kata ini tuh apa? Kayak gitu. Dan kalau soal TG itu di CBT-nya itu karena di komputer nggak tahu kenapa nggak ada fitur furigana, jadi nanti mereka nulis furigananya kayak gini. Ueda-san wa nyūyoku dekinai node seishiki o shimashita. Jadi kalian nanti harus terbiasa baca kayak gini juga, makanya kalian harus coba simulasinya dulu biar nanti nggak kaget lihat soal kayak gini. Jadi di sini pertanyaan seishiki ya. Di sini artinya Yamada-san itu karena tidak bisa mandi, dia melakukan seishiki. Seishiki itu apa sih? Ini yang ditanya. Di sini ada kedekatan makna. Kalian kalau nggak tahu jawabannya bisa ditebak-tebak karena ini ada mandi, berarti dia itu kata yang maknanya dekat dengan tema mandi. Oke, karena dia nggak bisa mandi, penggantinya apa gitu. Oke, nomor yang A, kao o kirei araimasu, mencuci wajah hingga bersih. Kedua, kuchi o kirei shimasu, membersihkan mulut. Ketiga, karada o jiyu ni ugokashimasu, menggerakkan badan dengan bebas. Keempat, karada o kirei ni fukimasu. Fukimasu itu menyeka, mengelap badan hingga bersih. Kalau kita pakai logika aja, misalnya ini kita nggak tahu ini kosakata ini apa, kalian cari tema di kalimatnya dulu, cari ini nih hubungan antara kosakata di sini, baru kalian prediksi jawabannya apa. Ini kalau kalian nggak tahu kosakatanya sama sekali ya. Kalau udah tahu jawabannya ya langsung jawab. Tapi kalau yang nggak tahu kayak gini caranya. Temanya itu mandi, ya kan? Terus hubungannya karena nggak bisa mandi dia melakukan ini pengganti si mandi. Oke, ini nih yang harus kita cari. Pengganti mandi itu apa yang bisa dilakukan? Kalau cuci muka sama mandi beda. Bersih-bersih mulut sama mandi beda juga, kurang tepat. Jadi ini tuh ke bagian badan yang khusus. Makanya ini segitiga aja kita tandai. Yang ketiga, ini ngaco. Nggak ada hubungannya sama mandi bersih-bersih, ini salah. Yang keempat, dia membersihkan karena mandi itu sebadan badan, dibersihnya berarti yang paling dekat makna itu sama ini, D. Jadi jawabannya yang D kayak gitu. Ini kalau kalian nggak tahu artinya sama sekali ya. Tapi kalau tahu langsung aja jawab. Seishiki itu menyeka, mengelap, bersih-bersih. Oke, lanjutin. Tipe soal nomor 2 itu kayak gini. Nanti ada satu dialog. Bakal ada bagian yang kosong. Kita harus tahu ini diisi yang mana gitu. Sato-san, tsumetai mugicha yori atatakai ocha no hou ga nomitai desu. Artinya, saya mau minum teh hangat
daripada teh yang dingin. Mugicha sama ocha itu sama-sama teh, tapi kenapa beda? Di sini jenisnya yang beda. Kalau di kita ada teh hijau, teh coklat gitu. Kalau di Jepang ya, sorry. Nah itu nama jenis atau nama teh atau jenis teh ya. Jadi kalau di sini kita nggak usah artiin mugicha aja, ocha aja gitu. Di sini Kang Gosnya bilang wakarimashita ja titik-titik. Jadi kalau kita lihat pertanyaannya dulu, si Sato-san itu ngasih permintaan, masih satu permintaan, saya mau gitu kan, saya mau minum teh yang hangat daripada teh yang dingin, dan jenis tehnya itu ocha, jadi saya mau minum ocha yang hangat daripada mugicha yang dingin ya. Si Kanggo sih bilang wakarimashita, oke, dimengerti. Karena oke berarti dia ngikutin apa kemauan si Sato-sannya. Berarti kita harus cari kalimat yang maknanya sama dengan apa yang diucapkan Sato-san gitu. Tsumetai mugicha. Dari sini kita lihat udah kontradiksi. Salah, di sini kan motekimasu ya. Di sini kan tsumetai mugicha yori. Daripada tsumetai mugicha saya mau apa? Berarti dia itu nggak mau tsumetai mugicha. Berarti ini coret. Nomor yang B-nya atatakai mugicha motekimasu. Dia betul mau atatakai, tapi bukan mugicha, dia maunya ocha. Ini coret juga. C, atatakai ocha motekimasu. Ini betul. Atatakainya oke, ochanya juga oke. Yang D, tsumetai ocha motekimasu. Dia nggak mau yang dingin, dia maunya yang hangat. Jadi jawabannya yang C. Ini tip yang kedua. Dialog, kita isi yang kosongnya. 3, nanti ada soal yang ngejelasin satu kondisi, lalu kita ditanya tindakan apa yang harus diambil. Ryosha ni menu o setsumei shite kara tabete moraimasu. Setelah kamu menjelaskan menu ke Ryosha-nya, Ryosha itu para lansia yang di panti jompo. Jadi kalau kita ke rumah sakit, pasien kan disebutnya. Tapi kalau di Kaigo, orang tua atau lansia itu jangan dibilang pasien tapi pengguna, supaya bahasanya lebih halus kayak gitu. Kalau di Jepang jadi disebutnya mereka itu ryosha. Lalu biarkan mereka makan gitu. Jadi setelah menjelaskan menunya, baru biarkan mereka memakannya. Shokugo wa 30 分 gurai suate moraimashou. Setelah makan, shokugo, setelah makan, 30 分 gurai suate moraimashou, biarkan mereka duduk kurang lebih selama 30 menit. Jadi ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, jelaskan dulu. Udah gitu, biarkan mereka duduk 30 menit. Oke, di sini yang muncul di PG-nya ada 30 menit. Baru kita fokus ke kalimat itu. Setelah duduk, biarkan mereka duduk 30 menit. A, taberu mae. Salah ya, bukan mae, harusnya atto. Jadi ini salahnya di sini. Jadi kalau di sini bilangnya sebelum makan biarkan duduk 30 menit. Salahnya bukan sebelum, tapi harusnya sesudah. Yang B, tabete iru toki. Te iru toki ini artinya tepat pada saat. Salah, kita perintahnya setelah. Jadi ini salah juga. C, tabeta ato. Tabeta ato ini betul. Setelah makan, 30 pun suara semas. Biarkan mereka duduk. Oke, ini betul jawabannya. Yang D ini jebakannya. Kita harus tahu bentuk kata kerjanya. Kalau di sini yang C, suara semas. Ini bentuk saseru, membiarkan. Tapi kalau yang D, suarimas biasa. Tabeta atau de sanjupun suarimas. Kalau kalimatnya gini, yang duduk itu si kanggoshinya, si kaigoshinya, yang rawat yang duduk, bukan si ryosha-nya. Jadi batsu. Oke, ini 3 tipe soal yang harus kalian kenal sebelum ikut tes gitu. Oke, terakhir kalian bisa pakai QR code ngeakses ini nih, simulasi yang udah saya buat. Ada 2 jenis. Yang pertama Kaigo Jepang, yang kedua Kaigo Indonesia. Ini setelah kalian scan, nanti langsung masuk ke link. Nanti di situ langsung ada timer. Kalau yang Kaigo itu 30 menit, yang Jepang. Kalau yang
Indonesia ini 60 menit. Nanti hasilnya juga langsung dimunculin setelah kalian selesai mengerjakan. Oke, tapi saran dari sensei, kalau yang buat yang belum belajar sama sekali, belajar dulu. Belajarnya tadi, ingat ya kosakata dulu. Belajar kosakata. Langsung aja latihan soal di buku yang sama juga. Udah gitu baru simulasi. Dan kalau kalian ini apa, tipe soalnya juga harus dipelajari. Pelajari dulu tipe soal yang di sini nih. Jadi belajar kosakatanya, hafalin, latihannya kerjain, sebelum simulasi pelajari tipe soal, baru kerjain simulasi. Jadi ada 4 yang harus kalian lakuin. Kalau kalian ngerjain ini, terus di tes simulasinya nilai kalian di atas 80%, kemungkinan besar waktu kalian tes aslinya itu lulus. Tapi kalau semisalnya kalian masih 60%, berarti kalian masih harus belajar lagi. Karena kemungkinan nanti ada beberapa soal yang benar-benar jauh berbeda dari yang kisi-kisi sensei buat. Oke, segitu aja dari sensei untuk video kali ini. Ingat yang sensei kasih tahu, pelajari kosakata, latihan baru simulasi. Ya, sekali sama deshita.